Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggeneng, rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang nantinya akan mampu bisa memberikan syafaat atau pertolongan bagi kita semua pada saat di hari kiamat kelak. Anak-anakku sekalian, rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita kaji surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah ini adalah surat yang ke-90. Surat ini diturunkan di kota Madinah, termasuk surat Madaniyah. Surat Al-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayat. Marilah kita sama-sama membacanya, kemudian nanti kita terjemahkan satu persatu ayat demi ayat, kemudian nanti kita lihat asbabul nuzulnya, kemudian kita lihat nanti tafsirnya bagaimana, sehingga kita bisa lebih mantap memahami isi kandungan di dalam surat Al-Zalzalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu wasqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yashturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Anak-anakku sekalian, supaya lebih jelas, marilah kita lihat artinya ayat demi ayat, kata demi kata. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza apabila, zulzilati dengan goncangan atau digoncangkan, ardu bumi, zilzalaha sesungguhnya goncangannya. Artinya kalau digabung, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, wa akhrajati dan mengeluarkan, ardu bumi, asqalaha beban beratnya. Artinya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qala al insanu ma laha, wa qala dan berkata, insanu manusia, ma apa yang terjadi laha pada bumi ini. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini. Yaumaidin tuhaddisu akhbaraha, yaumaidin pada hari itu, tuhaddisu ia menceritakan, akhbaraha beritanya,
Jadi kalau dirangkum pada ayat ini, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka uhalaha, bi anna karena sungguh, rabbaka Tuhan kamu, auha telah mewahyukan laha padanya. Pada ayat kelima, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya, maksudnya kepada bumi. Yaumaidzi yashdurun nasu wastatan liyuraw a'malahum. Yaumaidzin pada hari itu, tuhaddisu ia menceritakan, akhbaruha beritanya. Yaumaidzi yashdurun nasu wastatan liyuraw a'malahum. Yaumaidzin pada hari itu, yashud keluar. Yaumaidzi yashdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Yaumaidzi pada hari itu, yasduru keluar, annasu manusia, astata bermacam-macam, liyuraw a'malahum, liyuraw untuk melihat, untuk mereka lihat, a'malahum amal-amal mereka. Jadi pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Famay maka barang siapa ya'mal dia mengerjakan mithqala seberat dzarratin zarrah khairan kebaikan khairan yara dia melihatnya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may dan barang siapa ya'mal dia mengerjakan mithqala seberat dzarrah syarrai kejahatan, yarahu dia melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Anak-anakku sekalian, demikianlah arti ayat demi ayat dalam surat Al-Zalzalah, satu kata per kata, kemudian kita rangkum artinya. Kemudian selanjutnya, apapun bagaimana asbabul nuzul turunnya surat Al-Zalzalah ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa surat ini turun sebelum hijrah, termasuk surat Makkiyah. Kalau tadi saya sebutkan surat Madaniyah, tetapi di sini menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Namun ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa surat ini surat yang turun setelah hijrah, berarti di kota Madinah. Khususnya ayat 7 sampai dengan 7, ayat 7 sampai 8. Di dalam pendapat Ibnu Katsir, di dalam pendapat Syekh Qutb, yang termasuk ulama yang berpendapat bahwa surat Al-Zalzalah ini termasuk surat Makkiyah. Tetapi menurut Syekh Wahab Az-Zulaili, dia berpendapat ini termasuk surat Madaniyah. Di dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahab Al-Zulaili menyebutkan tentang asbabul nuzul surat Al-Zalzalah ini. Anak-anakku sekalian, diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Di dalam tafsir Al-Munir ini menegaskan bahwa orang-orang kafir bertanya tentang hari kiamat dan hari perhitungan.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini menjelaskan kepada mereka tentang tanda-tanda hari kiamat agar mereka mengetahui bahwa hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan datangnya hari kiamat itu. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan terkait turunnya surat Al-Zalzalah ini. Idza zulzilat, turun sementara saat itu sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu an saat itu ketika turun ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, saat itu Sayyidina Abu Bakar sedang duduk sambil menangis, memikirkan dengan adanya turunnya surat Al-Zalzalah ini, sehingga sampai Abu Bakar radhiyallahu an menangis. Anak-anakku sekalian, secara umum surat ini berbicara tentang kondisi mencekam hari kiamat. Mulai terjadinya gempa, mulai terjadinya guncangan dahsyat di bumi, hingga perginya manusia ke padang mahsyar, hingga mendapatkan balasan atas sekecil apapun yang ia lakukan di dalam bumi ini. Secara umum seperti itu, menceritakan tentang kejadian hari kiamat yang sangat mencekam, terjadi goncangan yang sangat dahsyat, dan terjadinya penggiringan manusia dalam berbagai macam bentuk, golongan, bermacam-macam rupa, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar. Kemudian setelah dari padang mahsyar, maka mereka manusia akan mendapatkan balasan sekecil apapun perbuatan yang pernah mereka lakukan, yang pernah manusia lakukan di muka bumi ini. Anak-anakku sekalian, untuk lebih mantapnya marilah kita kaji satu persatu bagaimana tafsir dalam surat Al-Zalzalah ini. Anak-anakku sekalian, rahimakumullah, yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini tentang tafsir surat Al-Zalzalah ini, bahwa tafsir surat Al-Zalzalah ini disyarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilail Quran, tafsir Al-Ashhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Di dalam tafsir ini, tafsir itu bukan tafsir yang barang baru. Bukan barang baru di dalam tafsir ini. Kemudian nanti kita ditambah juga dengan referensi lain, seperti awal marrah atadabbar Al-Quran dan khawatir Quran. Ya, jadi ini adalah tafsir yang saya sampaikan di sini adalah merupakan tafsir dari intisari tafsir-tafsir yang sudah saya sebutkan di atas tentang surat Al-Zalzalah ini. Anak-anakku sekalian, diperhatikan baik-baik ya. Surat Al-Zalzalah yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kata idza digunakan Al-Quran untuk sesuatu yang pasti akan terjadi, hak terjadi, benar adanya bahwa goncangan itu dan pasti terjadi. Kata idza, jika, pasti terjadi. Berbeda dengan kata in yang biasa digunakan untuk sesuatu yang belum atau jarang terjadi. Dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa goncangan bumi, kehancuran bumi pada saat itu pastilah terjadi, anak-anakku sekalian. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, yakni pada saat itu bumi bergerak dan bergetar di bagian bawahnya hingga menimbulkan gempa yang dahsyat
karena goncangan yang dilakukan oleh bumi. Itulah intisari tafsir ayat yang pertama dari surat Al-Zalzalah. Berikutnya anak-anakku sekalian, surat yang kedua. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya yang dikandungnya. Di dalam surat Al-Zalzalah ayat ini, pengulangan kata al-ardu pada ayat kedua ini menunjukkan bahwa goncangan atau gempa ini terjadi di seluruh wilayah bumi, bukan hanya sebagian wilayah bumi. Sebagaimana gempa bumi yang kita ketahui saat-saat ini. Jadi seluruh bumi ini terjadi gempa, goncangan yang dahsyat, mulai dari ufuk barat sampai ufuk timur, kemudian dari kutub utara sampai dengan kutub selatan, semuanya bergoncang, terjadi gempa yang sangat dahsyat anak-anakku sekalian. Jadi tidak seperti terjadi gempa yang kemarin, seperti gempa yang terjadi saat ini. Di dalam surat al-kedua ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa sebagian ulama Syalafi yang menafsirkan, bumi mengeluarkan orang-orang mati yang ada di dalam kubur dari dalam perut bumi. Jadi manusia yang sudah meninggal, menurut Ibnu Katsir di sini, bumi mengeluarkan orang-orang mati. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dalam surat Al-Insyiqaq ayat 3 sampai 4. Bayangkan anakku sekalian, semua manusia yang ada di dalam bumi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dalam bumi menjadi kosong, keluar sama rata. Itu dalam Ibnu Katsir mengatakan seperti itu, sebagai menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 3 sampai dengan 4. Sementara itu Syahid Qutb di dalam tafsir Al-Zilalil Quran menjelaskan bahwa hari itu adalah hari kiamat. Bumi bergetar dan bergoncang dengan sekeras-kerasnya, sehingga apa yang terkandung di dalamnya termuntahkan seluruhnya, baik yang berupa jasad-jasad, berbagai macam bentuk makhluk, maupun berupa barang tambang, mineral, dan semua yang ada di dalam perut bumi. Seakan-akan dengan termuntahkannya semuanya itu, menurut Syahid Qutb, bumi menjadi ringan dari beban-beban berat yang dikandungnya selama ini. Anak-anakku sekalian, bumi menjadi hancur, sama rata menjadi ringan. Bumi mengeluarkan segala isi perutnya, sehingga beban berat yang dikandungnya selama ini termuntahkan, sehingga bumi menjadi ringan. Demikianlah tafsir surat Al-Zalzalah ayat yang kedua. Kita lanjut dengan tafsir surat Al-Zalzalah ayat yang ketiga. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Di dalam tafsirnya ini adalah manusia bertanya-tanya, keheranan, menjadi heran, kok tidak seperti biasanya bumi seperti ini? Kenapa kok begini? Mengapa? Jadi mereka heran, manusia heran. Mengapa terjadi goncangan hebat dan gempa dahsyat yang terjadi di seluruh permukaan bumi? Padahal sebelumnya bumi tenang-tenang saja. Manusia hidup nyaman di atasnya. Namun sekarang manusia mengetahui bahwa bumi bergoncang dengan hebat dan mengeluarkan segala apa yang ada di dalamnya.
Wa qala al-insanu malah ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Mengapa bumi seperti ini? Biasanya tenang-tenang dan sebagainya. Itulah tafsir ayat yang ketiga. Berikutnya anak-anakku sekalian, surat Al-Zalzalah ayat yang keempat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Surat Al-Zalzalah ayat yang keempat. Pertanyaan dan keheranan itu berlangsung lama anak-anakku sekalian. Mengapa bumi seperti ini, goncang seperti ini, mengeluarkan isi perutnya ini? Manusia bertanya seperti itu. Kemudian bumi menjawab. Ia segera menjawab. Bumi segera menjawab dengan pertanyaan manusia itu. Ia segera terjawab. Karena pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, yakni mengenai sebab keguncangan dasar tersebut anak-anakku sekalian. Bumi menceritakan, bumi memberitakan apa yang terjadi di atas permukaannya tentang perbuatan manusia. Rasulullah SAW bersabda sehubungan dengan ayat ini. Rasulullah SAW berkata bahwa sesungguhnya berita bumi adalah apa yang diberitakan oleh bumi pada saat terjadinya guncangan itu. Sesungguhnya berita bumi adalah bila ia mengemukakan persaksian terhadap setiap hamba laki-laki dan perempuan tentang apa yang telah dikerjakannya di atas permukaannya. Bumi mengatakan bahwa fulan telah mengerjakan anu dan anu di hari anu. Demikianlah yang dimaksud dengan beritanya. Rawahu Tirmidzi, Ahmad. Anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan bahwa akhbaruha tidak berarti bumi berbicara anak-anakku sekalian. Tetapi memberikan isyarat yang dengannya manusia tahu apa makna beritanya. Sebagaimana lampu merah memberitahukan pada kita bahwa kita harus berhenti, dan lampu hijau memberikan isyarat kepada kita bahwa kita harus jalan. Anak-anakku sekalian, berikutnya tafsir tentang surat Al-Zalzalah ayat yang kelima. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Jadi bumi bisa menceritakan beritanya ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memerintahkan dan mengizinkannya untuk berbicara. Yakni Tuhannya telah berfirman kepada bumi, berbicaralah kamu hai bumi. Maka bumi pun dapat berbicara. Kata Ibnu Abbas menjelaskan seperti itu. Jadi bumi melakukan semuanya itu, bisa berbicara semuanya itu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi disuruh untuk menceritakan kenapa bumi berbuat seperti itu. Anak-anakku sekalian, berikutnya surat Al-Zalzalah ayat yang ke-6. Yauma idzi yashdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka selama di muka bumi ini. Kata yashdurun nasu, kata yashdurun artinya keluar dari satu tempat berkumpul, baik untuk kembali ke tempat semula maupun menuju tempat yang lain. Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini manusia kembali dari mauqif hisab, tempat hisaban, tempat perhitungan amal perbuatan manusia, dalam keadaan bercerai-berai, bermacam-macam. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Yang celaka karena melihat balasan amal mereka memasukkannya ke dalam neraka. Kemudian yang berbahagia karena mereka melihat balasan amal mereka memasukkannya mereka ke dalam surga. Itu menurut Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini.
Jadi pada saat itu terjadilah perhitungan hisab, perhitungan tentang amal perbuatan manusia yang selama ini dilakukan di bumi. Anak-anakku sekalian, berikutnya langsung pada surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7, anak-anakku. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya di akhirat kelak. Kata zarrah digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang terkecil. Semut kecil pada awal kehidupannya disebut darah. Biji sawi juga disebut darah. Debu yang terlihat saat cahaya matahari menerobos melalui celah atau jendela juga disebut zarrah. Jadi zarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Kalau di dalam ilmu kimia ada istilah atom, molekul, senyawa dan lain sebagainya. Inti atom, ya, kandungan-kandungan zat kimia, ya, kandungan-kandungan zat kimia yang sangat kecil sekali. Itu zarrah, debu, ya, debu yang sangat kecil yang bisa kita lihat melayang-layang pada saat terkena cahaya menerobos mereka. Kemudian kata yarah berasal dari kata ro'ah yang artinya melihat. Awalnya adalah melihat dengan mata kepala, namun kata ini juga berarti mengetahui. Jadi manusia melihat dengan kepala atau mengetahui tentang zarrah itu, amalnya itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, maka di akhirat kelak nanti akan terlihat balasannya. Dan amal di sini tidak hanya berupa perbuatan fisik saja, tetapi juga merupakan pekerjaan atau perbuatan hati, termasuk niat. Termasuk niat. Niat saja sudah dinilai sebagai amal perbuatan. Maka hati-hatilah dengan niat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk tidak menyepelekan amal kebaikan sekecil apapun, tidak menyepelekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, jangan sekali-kali kamu meremehkan sesuatu pun dari kebaikan, meskipun hanya menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Rawahu Muslim. Berikutnya juga begitu, Rasulullah bersabda, hindarilah neraka sekalipun dengan menyedekahkan sebutir kurma. HR Bukhari, Rawahu Bukhari. Anak-anakku sekalian, jadi segala amal perbuatan manusia sekecil apapun yang baik, sekecil apapun yang baik akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda lagi di situ, yang artinya maka hendaklah kalian menghindari neraka, ya, sekalipun dengan menyedekahkan sebutir kurma. Jika tidak mampu, maka dengan mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Rawahu Bukhari. Anak-anakku sekalian, berikutnya ayat Al-Zalzalah, surat Al-Zalzalah ayat yang ke-8. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ayat yang terakhir dalam surat Al-Zalzalah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi kalau amal perbuatan yang baik sekecil apapun akan dilihat oleh manusia balasannya di akhirat, demikian juga amal buruk sekecil apapun di akhirat kelak nanti mereka juga akan melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kepada umatnya, untuk tidak meremehkan dosa, meskipun dosa itu sangat-sangat kecil. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jauhilah dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya kelak Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya.
Rawahu Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Ibnu Hibban. Dan juga Rasulullah bersabda, hindarilah dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bila menumpuk pada diri seseorang, niscaya ia akan membinasakannya. Anak-anakku sekalian, di dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke-8 ini jelas terang benderang, jangan sampai kita meremehkan tentang terjadinya perbuatan kita yang dosa kecil, jangan sampai meremehkan. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, di dalam surat Al-Zalzalah ini jelas menceritakan kepada kita semua bahwa kita akan mengalami semuanya itu, bahwa bumi akan diguncangkan dengan guncangan yang hebat, sehingga bumi akan mengeluarkan segala isi perutnya. Semua beban yang selama ini ditanggung oleh bumi keluar semuanya, sehingga bumi merasa ringan. Pada saat itu terjadinya, manusia itu bertanya, kenapa terjadi demikian? Maka bumi atas izin Allah menceritakan bahwa semuanya ini dilakukan karena izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun fayakun, jadi maka jadilah bumi untuk berbicara kepada manusia pada saat terjadinya hari kiamat. Setelah terjadinya hari kiamat, maka manusia akan digiring ke padang mahsyar. Ke padang mahsyar, padang yang sangat luas, berisi manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat terjadi, berkumpul semuanya di situ. Manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar dengan berbagai macam bentuk, dengan keadaan telanjang. Bayangkan anak-anakku sekalian, berapa itu jumlah manusia yang berada di dalam padang mahsyar saat itu. Di dalam padang mahsyar ya cukup lama. Manusia mencari pertolongan ke sana kemari kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan pertolongan kepada Nabiullah Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Mereka semua tidak bisa memberikan pertolongan kepada manusia. Kami berada di padang mahsyar ini mau diapakan? Untuk apa? Minta tolong kami, hai para nabi. Tapi nabi-nabi itu tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan pertolongan kepada manusia yang berada di dalam padang mahsyar itu. Kemudian syarat mereka adalah, syarat para nabi itu disuruh untuk menghadap ke Nabi yang terakhir, yaitu ke baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW diberi izin oleh Allah untuk menolong kepada manusia itu. Anak-anakku sekalian, kemudian setelah itu terjadilah perhitungan amal yang baik akan mendapatkan surga, amal yang buruk akan mendapatkan neraka. Oleh karena itu dengan ayat surat Al-Zalzalah ini, kita yang masih hidup dunia ini, hari kiamat guncangan bumi belum terjadi, marilah kita memperbanyak amal kebaikan, amal-amal yang baik, selalu berbuat baik, jangan sekali-kali berbuat kejelekan meskipun sebesar zarrah. Demikianlah anak-anakku kajian pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya dan bagi diri kalian semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.